pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Dan itulah Al-Quran. Dan kita punya rujukan Al-Quran yang dari dalam diri itu Kang Teddy. Karena dia juga di samping dirinya dia juga Quraisyat. Bukan. Cuman tidak muncul, artinya terpendam selama ini. Jadi itu saya yang ngomong ya, kalau dianya tidak ngaku urusan dia. Nah, jadi begini. Ya jujur aja, saya kan bilang dari awal ketika saya mau membuka wacana tentang Quran, versi Quran Kang Teddy, maka saya memburning semua flash disk saya. Baru burning, dibakar semua kan. Burning itu kan bakar kan. Yeah. Jadi baru lagi. Nah, saya tidak akan membawa pemahaman yang lama. Saya tahu, oh ini begini, ini itu masa lalu. Ya. Bahasanya tadi ketika Nabi Musa mau ketemu Allah, dia meninggal terompahnya. Betul. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara jiwa tuh tidak laki, tidak perempuan. Iya, tidak ada jiwa laki perempuan. Jadi kalau kita masih mempersoalkan gender, berarti tidak akan nyambung di sini. Karena di sini adalah kita menjadi katalis. Agar apa? Agar Al-Fatihah yang kita baca itu memang murni untuk jasmani jiwa. Untuk jiwa, bukan jasmani, untuk jiwa. Sehingga Al-Fatihah tadi kalau pakai pengertian yang baru saya dapat malam ini, disucikanlah jasmani rohani kita, jiwa kita dengan Al-Fatihah tadi, sehingga kita bisa menyerap sang keberadaan. Di samping menyerap, kita juga bisa memantulkan. Artinya memantulkan itu karena sudah terserap, otomatis saking mengkilatnya kita jadi bisa memantulkan yang kita tangkap tadi. Contoh tadi misalnya nih, ilustrasi saya, ini ada besi kotor karatan. Setelah dimurnikan, kalau pakai bahasa Kang tadi dimurnikan, kalau bahasa saya dicuci dengan Al-Fatihah, bersih sampai kayak di chrome. Nah, setelah di chrome, di samping dia menyerap energi, menyerap sesuatu vibrasi dari alam, dia juga bisa memantulkan apa yang dia tangkap dari alam tadi. Coba lihat kalau kita bercermin di chrome, kan kelihatan tuh siapa aja yang di situ. Tapi juga dia menyerap. Menyerap apa? Yang tadinya kotor setelah dibersihkan dia bersih. Nah, artinya di sini pemirsa, ya sedikit ya keluar. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dan seterusnya. Ya, nah, itu. Karena dia sudah bersih, Happy ending itu nanti. Akhirnya dia bisa menyerap dan dia bisa kembali dengan baik. Diterima. Kalau itu kira-kira. Kalau enggak bisa kembali, nanti saya ibaratkan gini, sama-sama cairnya. Coba kamu ambil minyak kelentik atau minyak kelapa, kamu taruh di air. Maka dia bisa bersatu di situ tapi tidak bersenyawa. Kalau tidak percaya, buktikan coba itu. Air kamu kasih minyak, kamu kasih bensin, dia bersatu tapi tidak bersenyawa. Itu ketauhidan fungsinya, kalau kamu mau tahu. Dan ini tak buktikan konkret, aku ngomong tentang ketauhidan. Bahwa ketauhidan itu, jasmanimu ini nanti tidak akan kamu bawa ke sana gitu loh. Asalnya dari tanah dikembalikan ke tanah, makanya setiap yang mati dikubur. Enek sing dibakar lah taruhlah. Tapi kan menjadi abu nanti dibuang ke laut. Dia kalau abunya turun ke dasar laut, dasarnya laut juga tanah gitu loh. Tidak bisa kamu hindari itu. Ayo kamu ngomong apa, pasti akan saya sangkal dengan bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran seperti itu, tidak bisa kamu sangkal. Ayo berdebat dengan saya. Abu mau kamu kemanakan aja. Berterbangan nanti endingnya tetap ke tanah. Ini di dalam konteks, ya. Bukan di luar konteks. Kalau kita dulu pernah memindah kuburan,
Ada yang udah makam beratus-ratus tahun. Oke. Tapi pas dipindah itu kayak baru ditanam kemarin. Nah, itu bagaimana dengan kejadian itu? Who is it? Maksudnya gimana ini? Berkaitan apanya? Ya, artinya kan ketika semua yang dimasukkan ke dalam tanah musnah, Ya. nah itu kok masih utuh jenazahnya. Oh, masih ada jenazahnya. Ya seperti baru ditanam kemarin, padahal udah ratusan tahun. Karena katanya waktu hidupnya itu dulu sakti. Ini karena katanya, saya enggak mau. Kamu menyaksikan apa enggak? Menyaksikan, Siapa? Mr. J. Mr. J itu memberitahu ke saya karena dia menyaksikan. Dan saya percaya sama dia. Lah, itu. Dan itu ditonton orang banyak. Karena Iya. bukan orang satu loh ya. Ketika Iya. satu kampung memindah kuburan karena mau dibangun jalan, Ya. akhirnya di situ bukan satu orang yang menyaksikan, banyak orang. Nah, dari sekian jenazah yang dipindah Oke. di kuburan tuh anggap aja ada 100 gitu ya. Iya. Misal nih, Ya. ada satu jenazah yang masih utuh, yang 3-nya tapi masih Nah, bahkan kain kapannya pun masih sekarang ini. begini. Oke. Ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Tapi bagi saya bukan pertanyaan yang luar biasa. Artinya gini. Coba sekali tempo kita mencari data atau googling lah kemanapun kamu. Silahkan. Ayo kita buktikan bersama-sama. Pembuktian. Karena sampai saya usia segini ini hanya cerita di mana-mana. Tapi tidak pernah orang itu menyaksikan langsung karena dia dianggap gurunya atau apa. Dia percaya sekali dengan guru itu. Tapi kalau kita ada bukti konkret, itu sesungguhnya Allah memberi pengecualian terhadap itu gitu loh. Untuk pembelajaran terhadap kita. Ini lo tak buktekne. Bahwa juga ada sesuatu seperti ini. Nah, gini, Tapi itu yang tidak bisa diterima. kalau gitu gini aja, yang masih update sampai sekarang. Mm-mm. Makam Al-Bantani di Ya. Baki, Mm-mm. di Makla, Mekah, Mm-mm. kan masih utuh juga. Saya kalau sudah itu jangan dimasukkan ke YouTube, maaf ya saudara. Saya bisa menjelaskan itu nanti. Oke. Cuma ini Ya, ya. riskan kalau saya Oke. upload di YouTube dulu ya. Aneh. Karena bukan ranah untuk itu sebetulnya. Karena jiwa bukan itu. Ya, sudah. Makanya saya ngomong bahwa surga dan neraka itu tidak kenal gender. Apakah nanti, makanya di situ bahasanya orang yang takwa. Bukan wanita atau laki-laki. Karena wanita dan laki-laki itu hanya sebatas kamu Dunia. ada kendaraanmu jasmani ini loh. Itu loh. Makanya terus di sana digambarkan nanti dapat bidadari. Ya kasihan nanti yang perempuan terus dapat bidadara. Ayo kayak kehidupan naturalisasi. Tidak seperti itu. Makanya ayo kita berpikir yang lebih Berarti kan surga dan neraka itu ya sekarang ini. rasional. Iya, saya sekarang ini Bukan di karena sana. di surat Hud itu Di sana mulai nggak ada. ayat 106 sampai 111 ya. Nanti coba diperiksa. Di sana nanti itu ya ada hidup. Tapi nanti bukan yang seperti ini. penjelasannya ada lagi. Karena pertanggongjawaban jiwa seperti saya contohkan kemarin, apakah dokter nanti mobilnya yang bertanggung jawab? Ya mobilnya digenteni karo sing dinas anyar meneh. Alat operasinya, rumah dinasnya. Kan tidak bisa itu nanti kamu bawa ke sana untuk pertanggungjawaban gitu loh. Dan ada satu juga PR kemarin itu saya sampai ya ndak butek, akhirnya juga ketemu juga lah. Ketika Kang Teddy bilang di sebuah lapangan Ya, dikumpulkan bayi dari seluruh dunia, ya. bayi tidak akan saling bisa berkomunikasi. Tapi itu masih di dalam janin, di dalam perut. Bayi ini sudah lahir, Ya, taruhlah sudah lahir. tapi kan tidak bisa berkomunikasi mereka. Iya. Hanya kedengaran suara tangisnya sama oe. Iya. Nggak ada yang oa. Ya. Nah, itu kan ya, Hmm. semua. Nah, kemudian kita bayangkan 5 Oktober, peringatan HUT ABRI, Ya. seluruhnya berbaris di lapangan. Ya. Yang kedengaran drap sepatunya, Ya. karena diatur langkahnya. Ya. Ketika mati itu semua, Ah. tidak bisa juga kan saling berhubungan. Karena
Kecuali komandannya bilang siap gerak baru bergerak. Iya. Kalau komandan nggak bilang siap gerak ya menang aja kan. Iya, ini maksudnya gimana? Ilustrasinya gimana? Saya Artinya Iya. jiwa tadi besok kalau kita sudah alien gen ke alam kelanggengan, ya artinya ya jiwa kembali ke yang menghembuskan, selesai. ada nilai jumlah, Maksudnya? ada nilai hitungan jumlah. Ya. Itu kan di sini. Ya, di sana nggak ada lagi. Ya enggak ada. Ya, makanya. Karena Allah itu mencabut jiwanya orang seluruh alam semesta dengan satu sama. Iya kan saya bilang tadi di barisan itu ketika siap prak prak langsung. Ah, langgih toh. Sampai saya ilustrasikan ini masa enggak bisa berpikir? Bisa enggak kan? Ya artinya kan selesai gitu aja wes. Jadi jiwanya orang seluruh alam Iya, semesta selesai. ini Allah itu mau mencabut ya kayak satu jiwa. Iya, Karena selesai. asalnya satu kamu itu. Iya, selesai. Menjadi banyak karena kamu di sini. Iya. Ada hitungan 1 sampai 9 itu tadi gitu. Jadi gini maksudnya. Udara atau O2. Mau yang di Eropa, Amerika, pokoknya diisi dunia di bawah atmosfer, ya udara ya itu. Unsurnya O dan O2. Iya. Selesai, cuma satu. Iya. Tapi kalau dipecah secara molekuler, jumlahnya juta, triliun, miliar. Kubik hitungannya. Ya, tapi kalau satu O2. per satu itu kan tak terhingga. Iya, betul. Ya sudah, itu maksud saya. Tapi Padahal, tetap O2 kan namanya. Ya iya. udah. Artinya satu sebetulnya. Iya, roh tadi itu. Nah, ya itu loh, Bos. sudah. Nah, maksud saya gitu. Ya. Jadi artinya kok nanti berbondong-bondong. Nggak ada. Oh, itu lucu. Ya, cuman tadi ketika O2 itu diurai, maka isinya kubikasi atau kubikasi. Ya. Hitungannya kalau O2 itu kubikasi. Ya, Berapa itulah. kubik gitu. Ya. Artinya ada hitungan kalau mau Kalau di dipeceli satu sini, per satu. karena sebelum di sini tidak ada hitungan. Ya. Setelah dari sini nanti juga Juga tidak ada ada hitungan hitungan. lagi. Makanya gitu loh. selesai kan? Iya. Nikmatilah di dunia ini. Makanya ingat, saat ini, di sini, dan sekarang. Iya, itu Nggak betul. usah berandai-andai yang macam-macam Betul. gitu loh. Saya sebenarnya sudah mulai ke sana berpikir ketika kegelisahan itu muncul. Makanya saya bilang, tak jamin lebu surga, karena untuk menyinkorkan otaknya dia tuh surga neraka itu masih nanti. Sementara saya sudah tidak berpikir tentang surga neraka. Makanya saya ngomong, aku lebu surga kata opo kan. Saiki kok surga iku, ngono lho karepku iku. Cuman karena dia tidak, ya tadi kan opini berpikir kan Tapi berbeda. bukti konkret bahwa surga itu di sini apa coba? Saya bisa membuktikan ke kamu nanti dan tidak bisa kamu sangkal. Kepada makhluk hidup yang ada loh ya. Sesuatu yang menyenangkan itu namanya surga. Kalau saya gitu aja wis. Ah, Membuat kita bahagia, senang itu surga. Tapi ketika kita tertekan, pusing, bingung, itu neraka ya sudah. ya. Itu saya singkat, gampangnya begitu. Ya. Kalau versi Kang Teddy gimana? Bukti konkret surga ada di sini itu begini. Surga itu kan tanpa menanam tumbuh. Ya, Gambaran surga. oke. Tanpa kamu usahakan datang. Iya. Rezeki Nah, yang mengalir Terus. jatuh jeblok dek ngarepe ngono lho kasarannya. makanya ini Coca-Cola sambil tadi. ketawa aja ya. Iya. Coba omongan saya ini kamu sangkal nanti. Kamu sangkal dan kamu tolak. Ya. Di surga itu panas tapi tidak panas. Terlihat terang tapi tidak panas. Bukan begitu, justru tidak bisa dilihat. Tapi nyata. Kan masih bingung. Nanti akan saya makanya. Paham saya. Bila omongan saya ini coba kamu benar-benar ngeh lah, itu loh. Gimana? Jadi bukti bahwa surga itu benar-benar di sini. Setiap janin yang ada di kandungan orang tuanya itu surga. Setelah nanti dia lahir neraka jadinya. Makanya janin yang lahir pasti nangis. Yang tidak nangis nanti tidak bisa mengaktifasi O2, meninggal dia. Mati, tidak akan bisa melanjutkan kehidupannya. Mengapa saya ngomong surga? Janin itu panasen, sing panasen wong tuane. Janinnya tidak kepanasan. Karena goncangan seperti apapun yang bergoncang dahsyat orang tuanya, janinnya tidak pernah bergoncang dahsyat. Nggak tahu dia nggak Dia sadar. tidak bernafas
Begini, artinya contoh saya ini, Iya, coba iya. kamu dengarkan dulu. Nanti kamu setelah pulang, mau tidur pikirin. Tadi ki ngomong apa sih? Tapi kamu pikir coba. Janin itu yang merasakan panas orang tuanya, yang mencari rezeki orang tuanya, yang merasakan rezekinya janinnya. Ya, Itulah surga karena dia tidak mengusahakan. Tapi dia hidup di situ. ya. Dan dia dibaiat oleh Allah di situ. Dan dia belum sadar. Dia Karena sudah punya kesadaran karena bisa merespon. Kena getaran, kena tekanan, dia merespon. Kalau tidak sadar, tidak merespon dia. Orang semaput itu, contohnya itu bukan gini. sadar, hidup. Nah, tapi orang yang semaput, merespon apa enggak? Enggak lah. Lah, janin merespon kok. Ya, gini. Kalau dikasih lagu yang baik, dikasih apa, dia merespon. Ya, tapi Ini artinya ngomong sadar dan tidak sadar loh ya. ya ini hanya bahasa sadar dan tidak sadar aja karena Ya. masih tingkat rendah amat sangat. Iya. Tapi itulah bukti Allah akan membuktikan ke kamu sehingga kamu oh iya ya, mesti gitu. Iyanya Karena setelah kita besar, Lah, setelah iya. berakal melihat Iya. kejadian yang sama yang kita Makanya. pernah alami. Bayi di dalam kandungan itu sampai dia nanti menuntaskan masa balitanya itu surga semua. Betul. Percaya. Percaya? Bayi itu enggak bisa ngomong apa-apa, adanya nangis. Semua orang pasti datang. Oh mungkin jaluk mie, mungkin jaluk dipok-pok. Sudah, itu surga karena dia Dan dia tidak udah minta mengusahakan duit. apapun. Dia udah minta duit, bayi nggak Gitu ngerti loh. duit. Anak kecil. Artinya coba monggo kita saling berpikir. Bayi itu panas tidak kepanasan, yang kepanasan orang tuanya. Makan tidak mengusahakan makannya, orang tuanya yang makan, nutrisinya yang ambil bayinya. Dia kena benturan, di situ ada ketuban yang melindungi. Itulah surga sesungguhnya. Sampai masa balita, dhek ngengek jibrot ambune kaya apa wong tuane eneke seneng tok guyang-guyu mbae ya wis sakmono uga. Gak surga piye? Akan kamu terjemahkan seperti apa? Dia minta apapun baju kabeh wong mara nukokno. Sing diumbah-umbah teko nggawa rinso, nggawa sabun, nggawa parfum. Bayangkan itu bukan surga. Itulah surga sesungguhnya. Dia tidak mengusahakan apapun. Itu loh kamu sama Allah dibuktikan seperti itu. Sebenarnya. Dan pernahkah kamu berpikir seperti itu? Sebenarnya sekarang ini pun, walaupun di usia kita yang sekian ini, kalau kita mau telaah secara murni, sebenarnya sama saja. Iya, tapi Cuman- artinya saya contohkan kejadian Itu betul, itu, ya. biar orang itu tidak punya alibi lagi Ya, untuk ya. karena kalau kita menggunakan ego kita bisa saja kamu wis pinter dari S2 S3 ngomong untuk mematahkan itu, tapi omonganmu itu mengada-ada karena kamu mengadu alibi di situ, karena itu Quran gitu loh. Karena kalau sudah ngomong penyempurnaan juga di dalam rahim kok gitu loh. Karena kita itu sebetulnya Iya, ada, sebelum bisa disebut al-an'am kita. Hewan. Nah, sekarang gini, kalau pengen membuktikan di ilmu kedokteran, coba dokter kamu ajak ke sini. Akan saya terangkan. Janin itu awalnya sampai usia 4 bulan, antara janinnya gajah dengan janinnya manusia sama kok. Sama. Karena disebut janin. Cikal bakal. Nah, terus apa yang akan kamu sangkal dari situ? Tidak ada. Dokter tidak bisa menyangkal juga itu. Scientific tidak bisa menyangkal juga. Makanya saya ngomong, manusia itu terlahir terakhir. Awalnya flora, fauna, baru manusia. Sudah saya terangkan secara saintifik tadi seperti itu. Sistematisnya, metodologisnya. Logika kecerdasan kita yang harus berjalan berpikir ke arah sana. Itulah. Dan awalnya kamu dengan hewan itu sama. Maka saya sampai dicontohkan, leher kamu ke atas itu sama dengan hewan. Nah, sekali tempo kamu lihat jago, lihat apa, iya. Terus dia Semua. kalau mau, sama. Yang punya Lah leher. makanya luar biasa Allah ini. Lah bagaimana kamu setelah punya jiwa jangan seperti al-an'am sehingga kamu nanti meningkat derajatmu gitu loh. Makanya bisa nyebut Allah Akbar. Nah, itu karena bedanya itu. Manuk beo ya iso nek guru nyebut Allahu Akbar, Assalamualaikum, Bismillah, Allah bisa yo kamu buktikan kamu latih. Tapi tidak nyambung. Nah, karena dia tidak punya potensi untuk ke sana. Tidak bisa menjakati. Ya iyalah. Kalau jadi jujur aja, aku nggak paham tadi dengan bahasa menjakati itu. Lebih mencerna ketika mensucikan. Ternyata mensucikan menjakati itu sama. Pemurnian sebetulnya jiwa itu butuh kamu murnikan Fitri. sehingga kamu nanti ya istilahnya kamu sering ngomong Idul Fitri Idul Fitri. Makanya kalau Idul Fitri kamu
minal aidin kembali ke dinmu itu apa? Itu loh. Makanya lah beragama yang punya kecerdasan dan punya logika yang ada metodologinya yang sistematis, terperinci, betul-betul terperinci, tidak saling bertubrukan. Gunakanlah kamu mulai saat ini beragama. Jadi Enak sebenarnya kamu nanti gitu loh. kita ini sedang mengaktifasi instrumen-instrumen panel-panel di dalam tubuh kita sehingga kita bisa menangkap resonansi alam, bisa mendengarkan orkestra alam, bahwa alam tadi sedang menyanyikan sebuah simfoni lagu. Tariannya Allah sendiri itu. Sinyal itu harus kamu terima. Karena kalau sudah seperti itu, di situ tidak ada lagi salah benar, baik buruk. Nggak ada. Nggak ada. Karena kamu hanya menyaksikan itu. Menyaksikan. Nggak boleh kamu menilai. Nggak boleh menilai, betul. Makanya mengapa syahadat itu nomor 1 sebelum sholat. Karena kamu sesungguhnya hanya penyaksi. Penyaksi. Ngapain kamu ikut-ikut menilai? Nah itu pemirsa, tidak boleh menilai ya, ingat ya. Jadi gunakan nur, petunjuk, kecerdasan. Jadi Tuh. ojo dikit-dikit, oh si anu, si enek, sono, kiri kanan, ojo ngono. Jarno, delok naik, ojo mbok komen. Tapi kalau di YouTube ini, yo komen lah, share, like, subscribe. Dengan komen feedback, artinya kamu nanti akan paham maunya apa, arahnya mau kemana. Kita kan mencari itu sebetulnya. Resonansi. Keselarasan itu, menyelaraskan sebetulnya. Makanya mengapa Nyun Sewu saya contohkan, kalau di Jawa terutama, mengapa Sunan Kalijogo itu kebetulan topone kaya neng kali. Kali itu adalah aliran air. Gitu. Ini belum saya bahas tentang udara, api, tanah, dan empat unsur ya. Udara, air, tanah, api. Air, tanah, api. Ini belum. Karena mau ke sana kebetulan kita ini. Karena tidak akan ada habisnya kalau Al-Quran itu kamu kupas. Gitu. Ya itu ya pemirsa. Oke. Maaf. Kita lanjut season berikutnya ini kita Cooling down. radical break. Cooling down. Kalau bahasanya Rocky Gerung, radical break. Resupel.